Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam hari ini kita kuliah belajar bersama-sama tentang hukum perdata Islam. Dan materi hari ini adalah tentang dasar hukum waris Islam. Tentang dasar hukum waris Islam, sebagaimana sudah diatur atau dijelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ya. Di sana disampaikan untuk dasar hukum waris adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Pembahasan tentang mislu hadzil unsayain adalah itu menjelaskan bahwa pembagian waris secara Islam itu tentunya 1:2 ya. Laki itu lebih banyak daripada bagiannya seorang perempuan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusama tarok wa in kanat wahidatan falha an-nisfu. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi satu laki-laki itu bagian 2 orang perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. 2/3. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Nisfu itu 1/2 ya. Kemudian lanjutan ayat tersebut yaitu walakum nisfu ma tarok azwajukum illam yakul lahunna waladun wa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarokna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna ar-rubu'u mimma taroktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna as-sumun mimma taroktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak ya. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4. Jadi fikih waris itu ada pembagian secara pasti ya. Di sana nanti ada ahli waris yang tentunya akan mendapatkan bagian pasti. Ada yang mendapatkan nisfun 1/2, ada yang mendapatkan sulusaini 2/3, ada yang mendapatkan sulus 1/3, ada yang mendapatkan rubu'un 1/4, ada yang mendapatkan sumun 1/8. Dan itu nanti akan saya jelaskan di dalam slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya tentang kewajiban membagi harta waris ya, ini adalah wajib ya. Melaksanakan hukum waris adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sesuai firman Allah. Quran surat An-Nisa. Mohon maaf, ini tampilan layarnya memang di file gini tuh Pak, nggak muncul materinya. Belum muncul ya materinya Mbak ya? Macet Pak, coba diulang lagi Pak. Macet cuma di Sudah bisa? Belum Pak. Tetap. Coba. Tetap ya. Ini saya stop dulu atau bagaimana ini Pak? Mas Balya.
Itu kan ada tulisan share screen-nya Pak, niku dibatalkan, nanti masuk lagi share screen gitu. Bukan Bisa stop ya? Bukan. Ya. Nah ini sudah muncul Pak, ini Pak. Ini muncul Sudah Pak. Pak, sudah muncul. Sudah muncul. Oke, siap. Saya lanjutkan. Jadi memang menyelesaikan waris secara syariat itu ya bagi umat Islam wajib. Karena secara esensial itu harus dilaksanakan. Karena melaksanakan hukum waris adalah merupakan kewajiban. Dasarnya adalah faridotan. Faridotan minallah innallaha kana aliman hakima. Faridotan itu di situ ada ya mubalaghah yang artinya banget ataupun sangat ditekankan. Ya. Jadi membagi secara hukum Islam itu adalah merupakan ketetapan dari Allah ataupun langsung dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Faridotan minallah. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lantas bagaimana kalau ada permasalahan waris ataupun masalah waris tidak menggunakan hukum Islam? Apakah mendapatkan dosa besar atau tidak? Tapi kalau menurut saya gini, ya, walaupun toh ini siasat ataupun politis. Pertama memang diselesaikan secara hukum Islam. Tadi kan saya sampaikan mislu hadil unsaya ini ya, bagiannya seorang laki-laki itu lebih banyak daripada seorang perempuan. Ketika itu nanti dipraktekkan di masyarakat, kemudian muncul permasalahan, ya, muncul ketidakadilan, muncul ketidakpuasan misalkan, maka ini adalah merupakan siasat. Pertama diselesaikan secara hukum Islam, kemudian ya setelah dibagi secara hukum Islam, kemudian ada pembagian berikutnya yaitu dibagi secara sama rata. Jadi pertama prakteknya menggunakan hukum Islam, ya, kemudian setelah itu musyawarah, ya, mungkin dari beberapa ahli waris itu yang laki-laki terutama untuk menutup ataupun memberi bantuan ataupun memberi tambahan bagian kepada ahli waris perempuan. Itu adalah salah satu siasat ataupun langkah agar kita tidak kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya katakan pembagian waris secara hukum Islam itu memang wajib. Kemudian ini ya, next tentang wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat ya, yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha penyantun. Oleh karena itu tidak boleh mengubah-ubah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lantas nanti bagaimana ketika menyelesaikannya dengan sama rata, itu nanti akan saya carikan dalilnya ataupun dasarnya ya, terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan dengan pembagian sama rata. Ini tetap ini ayat 13-14 ya surat An-Nisa, tilka hududullah. Ini ancaman ya, ancaman, bukan surat An-Nisa, ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan hukum Allah ataupun tidak mau melaksanakan pembagian waris secara hukum Allah. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Hukum-hukum tersebut itu adalah batas-batasan dari Allah atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya ada sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan Allah atau hukum-hukum Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Ini ancaman. Kemudian yang berikutnya ini tentang
membagi waris atas dasar musyawarah atau mufakat ya, musyawarah mufakat dengan sistem bagi sama rata. Jadi bagiane wong lanang karo wong wedok itu sama rata ya, dibagi secara adil sama rata. Ini adalah merupakan hukum kebiasaan masyarakat, seperti itu memang yang terlaku di masyarakat. Jadi sistem pembagian waris atau praktek pembagian waris itu menggunakan konsep mufakat atau dibagi dengan sistem sama rata. Nah, terkait dengan itu, bagaimana hukumnya? Apakah dilegalkan oleh syariat atau memang pembagian musyawarah mufakat itu bertentangan dengan syariat? Nanti akan kami sampaikan. Di dalam fikih atau hukum Islam, hukum perdata Islam itu mengatur tentang masalah suluh. Suluh islah itu artinya adalah damai ya. Ini kalau bahasa hukum perdatanya dading. Dading itu kalau bahasa fikihnya adalah suluh, artinya damai atau toleransi, kemudian rekonsiliasi sama toleransi dan damai itu sama. Suluh ini adalah merupakan salah satu wujud aplikasi arah akad ya, dalam fikih muamalah untuk lebih menimbang dan memilih maslahat dibandingkan macetnya tujuan bermuamalah disebabkan kekurangan kecil yang sulit dipenuhi. Jadi mengambil suatu kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Ini kalau bahasa kaidah fikihnya itu adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu didahulukan ya, muqaddamun, dan mengambil kemaslahatan. Jadi menarik suatu kemaslahatan ya, menarik suatu kemaslahatan itu lebih diprioritaskan daripada nantinya akan terjadi yang namanya madorot ataupun mafsadah. Kadang-kadang fakta di lapangan itu kan seperti itu terkait dengan pembagian waris, karena di sana dalam praktek pembagiannya itu muncul ketidakadilan misalkan. Jadi filosofisnya itu tidak adil kan? Karena dalam melakukan penegakan hukum itu kan salah satunya tidak hanya kepastian hukum, tapi yang namanya adil itu harus ditegakkan. Salah satunya adalah yaitu dengan musyawarah mufakat. Ini bagaimana? Maka ini saya berusaha untuk mencari dalil tentang membagi harta waris atas dasar musyawarah itu bagaimana. Dasar musyawarah ataupun dengan sistem bagi waris secara sama rata, kebolehan tersebut itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. Yang di sana dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqata au ma'rufin au islahin bainan nas. Ini yang jelas mahalus sahidnya yang perlu kita garis bawahi adalah bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas itu. Ma'ruf itu adalah kebaikan, islah itu mendamaikan di antara manusia yang sedang konflik misalkan. Surat An-Nisa tersebut artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika btigha amardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ini adalah merupakan dasar wujud terhadap sistem pembagian waris secara musyawarah ataupun dengan pembagian sama rata. Itu. Kemudian di sana juga saya mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi
asulhu jaizun bainal muslimin ila suluhan ahalla haraman au harrama halalan. Yang artinya adalah asulhu itu perdamaian. Perdamaian itu hukumnya boleh. Boleh itu ya jaiz atau diperbolehkan. Jaizun itu artinya boleh, wenang. Perdamaian itu hukumnya boleh antara sesama muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalau sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran terkait dengan yang namanya zina itu, ya itu kan sesuatu yang dilarang kan. Tapi kalau kemudian dihalalkan bagaimana? Tidak boleh. Ini adalah merupakan wujud ataupun dalil bagi waris, ya pembagian waris dengan sistem musyawarah ataupun dengan perdamaian. Karena untuk menghindari suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, suatu saat nanti akan terjadi peperangan ataupun terjadi percekcokan, putusnya suatu persilaturahiman, sehingga dengan adanya kejadian seperti itu akhirnya pembagian waris secara sama rata. Dengan menggunakan ini, maka ini merupakan wujud, ya, merupakan dalil terhadap para ahli waris yang melakukan praktek pembagiannya dengan sistem musyawarah ataupun bagi sama rata adalah dilegalkan ataupun ditolerir atau diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pembagian waris yang menggunakan hukum Islam, yang meninggalkan istri dan anak ini contoh, ya, maka pembagiannya sebagai berikut. Ini yang menjadi mayit ataupun yang menjadi pewaris itu adalah suami kan gitu. Nah, suami ketika meninggal dunia tinggal nanti warisnya, ahli warisnya itu siapa saja kan gitu. Tapi yang jelas ketika suami meninggal dunia maka di situ ada hak istri, ya, yang harus diberikan, ya. Di sana untuk istri itu hanya ada sumun 1/8 dan satunya adalah 1/4. 1/8 itu ketika si istri tidak punya, ketika istri itu punya keturunan, 1/4 bagi istri yang tidak punya keturunan. Ini merupakan contoh, ya. Istri mendapatkan 1/8 karena mayit mempunyai anak kan. Kalau mayit tidak punya anak maka 1/4 bagiannya istri. Anak laki-laki dan perempuan menjadi asobah dengan pembagian 1/2 atau mislu hadil unsayain sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan. 7 laki-laki dan perempuan menggantikan kedudukan orang tuanya. 7 laki-laki dan perempuan menggantikan kedudukan orang tuanya. Misalkan di situ ada ahli waris, ya, ahli waris yang bapaknya yang sudah meninggal, nanti anak 7 laki-laki itu bisa sebagai ahli waris pengganti. Ini contoh, ya. Kemudian yang berikutnya, pembagian waris menggunakan hukum kesepakatan. Nah ini yang kedua tadi. Pembagian waris menggunakan hukum kesepakatan bagi sama rata. Pembagiannya dengan sama rata. Pembagian waris yang dibagi sama rata ini menggunakan akad suluh atau perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Keempat prinsip ini harus dipegang oleh para ahli waris. Tetap meyakini bahwa hukum Al-Quran atau hadis atau hukum nas Al-Quran adalah merupakan hukum yang benar dan berpindah pada pembagian sama rata karena ada unsur-unsur kemaslahatan untuk menghindari santet menyantet, untuk menghindari putusnya silaturahim, renggangnya perseduluran. Yang kedua, ada kesepakatan bersama, adanya kerelaan, keridhaan dari semua ahli waris. Tidak berniat untuk mengalahkan ahli waris yang lain, akan tetapi untuk keharmonisan semua keluarga. Ketika ini diterapkan, maka menggunakan kesepakatan dalam praktek pembagiannya dengan sama rata, insya Allah hal itu dibenarkan oleh syariat Islam. Untuk materi ini saya kira sudah selesai. Kita lanjut ke yang berikutnya terkait dengan pembagian waris ini, ya. Sudah muncul, Mbak, ini, Mbak. Sebab-sebab adanya hak waris sudah muncul, ya? Belum, Pak. Ini masih ada. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Oh, berarti belum muncul.
Stop dulu. Nah ini. Nanti boleh bertanya. Muncul ya, Mas? Yang berikutnya. Sudah muncul, Nah, Pak. Ini siap. Yang berikutnya tentang sebab-sebab adanya hak waris dalam hukum Islam atau hukum perdata Islam. Di situ sebab-sebab hilangnya hak waris secara bukan ya. Sebab adanya hak waris dalam hukum Islam ini satu karena hubungannya dengan nasab ya ataupun hubungan kekerabatan. Yang kedua karena hubungan perkawinan. Nah, itu nanti istri ya ataupun suami salah satu yang meninggal dunia. Karena hubungan perkawinan maka dia mendapatkan bagian waris ataupun hak waris. Kalau hubungan kekerabatan itu ya anak kan gitu, anak dari hasil perkawinan juga bisa. Kemudian sebab-sebab hilangnya hak waris secara hukum Islam itu ada dua, perbedaan agama ataupun murtad. Nah, tapi nanti tetap ada solusi seperti yang awal kuliah itu sudah kami sampaikan. Dia kalau beda agama itu bisa mendapatkan wasiat wajibah. Kemudian pembunuhan, membunuh biar cepat untuk mendapatkan waris itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya tentang unsur kewarisan dalam hukum Islam itu tentunya ada pewaris ya. Ada pewaris ataupun mayit. Yang kedua adalah harta warisan ataupun harta yang ditinggalkan oleh mayit ataupun pewaris itu apa. Kemudian yang ketiga ahli waris. Ada ahli waris tapi kalau tidak ada harta maka yo apa yang mau dibagi kan? Ahli waris ada, harta warisan ada, kalau nggak ada pewaris namanya bukan warisan. Dan begitu sebaliknya. Ketiga ini saling ketiga unsur ini ya harus ada semua kan. Kalau ada pewaris ya tentunya harus ada harta yang ditinggalkan itu apa ataupun ahli waris. Ahli waris itu ya bisa anak kan itu. Anak itu menjadi penghalang dari paman. Gitu. Misalkan pewaris punya adik laki-laki itu adik laki-laki ataupun paman ataupun bibi itu tidak bisa menjadi ahli waris ketika pewaris itu punya anak. Dia termahjub ya. Kemudian peninggalan pewaris, beberapa kewajiban yang berhubungan dengan peninggalan pewaris dan harus diselesaikan secara fauron. Fauron itu segera mungkin. Satu terkait dengan biaya mengurus jenazah, mori dan lain sebagainya, minyak, kembang dan lain sebagainya. Itu totalnya biayanya berapa itu harus segera diselesaikan oleh ahli waris. Kemudian utang piutang hak adami ini juga harus segera dilunasi atau nanti utang-utang mayit ya segera diselesaikan atau nanti bisa berhubungan dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga wasiat sepertiga. Mungkin dari pewaris punya ada wasiat, pesan atau pernyataan bahwa 1/3 dari tanah ini dari pewaris akan digunakan untuk masjid misalkan. Itu harus ditunaikan, dilaksanakan oleh ahli waris. Kemudian yang keempat, baru ahli waris melaksanakan pembagian waris. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah, utang piutang harus dilaksanakan, wasiat sepertiga harus ditunaikan. Yang keempat, baru membagi waris. Ahli waris yang tidak akan bisa terhijab hirman karena ada ahli waris yang lebih dekat ya. Ataupun bahasa enaknya itu ahli waris yang tidak akan bisa terhijab, terhalang. Itu satu anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri. Ini adalah merupakan ahli waris yang tidak bisa terhalang kan itu. Malah justru yang saya sampaikan itu bisa menghalangi yang lainnya kan itu. Seperti misalkan saudara dari ayah, misalkan ayah yang meninggal dunia, itu bisa terhalang karena si ayah itu punya anak laki-laki, perempuan. Kemudian mahjub ini artinya terhalang. Terhalang itu termahjub, yang termahjub ataupun terhalang itu satu ya, ada cucu laki-laki dari keturunan laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki juga terhijab oleh anak laki-laki dan 2 anak perempuan atau lebih. Yang ketiga, saudara kandung laki-laki terhijab oleh ayah. Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Saudara kandung perempuan, bibi juga terhijab oleh ayah.
cucu laki-laki itu juga bisa terhijab, terhalang oleh anak laki-laki. Itu nanti saya contohkan ya, karena saya ini juga sebagaimana yang saya implementasikan, dipraktekkan ketika membagi suatu waris atau permasalahan waris yang ada di Nganjuk itu. Jadi, tapi kalau secara kompilasi hukum Islam, cucu laki-laki itu bisa menjadi ahli waris pengganti ya, ahli waris pengganti dari bapaknya yang meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Furudul Muqaddarah ya, Furudul Muqaddarah ini adalah merupakan bagian-bagian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau dalam nas Al-Qur'an, hadis. Adapun Furudul Muqaddarah ini adalah merupakan bagian pasti yang secara detail dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di sana di dalam Al-Qur'an itu ada nisfu. Nisfu itu artinya 1/2 dari harta. Sulusaini 2/3, sulus 1/3, rubu' 1/4. Sudus 1/6, yang ke-6 adalah sumun 1/8. Jadi furudul muqaddarah yang dijelaskan dalam Al-Quran ya cuma ini, nisfun, sulusaini, sulus, rubu', sudus, dan sumun. Dan sistem seperti ini kemudian dipositifkan, dijadikan kompilasi hukum Islam atau menjadi undang-undang positif yang mengikat kepada mereka yang beragama Islam. Kemudian yang berikutnya, hukum waris Islam. Hukum waris Islam, 2 istri mendapatkan 1/8. Anak laki-laki dan perempuan mendapat 7/8. Atau 7/8 dibagi anak laki-laki dan perempuan dengan sistem 2/3 dari 7/8 untuk anak laki-laki dan 1/3 dari 7/8 untuk perempuan. Ini merupakan contoh ketika saya nangani yang kemarin di Nganjuk itu, Mas. Ini. Nah, jadi kalau para istrinya 4 ya tetap mendapatkan 1/8. 1/8 itu karena beberapa istri itu semuanya punya anak kan. Jadi 1/8 itu bukan masing-masing, tapi untuk 3 istri misalkan atau 2 istri kan. Kemudian pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ayat 1, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ayat 1 mengenai harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat 2-nya mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kalau harta bawaan itu kan mempunyai hak masing-masing, itu nanti bisa dihibahkan ataupun diwakafkan. Jadi yang dimaksud ini harta benda yang diperoleh perkawinan menjadi harta bersama itu berarti cara membaginya seperti ini. Jadi yang pertama, sebelum pembagian itu untuk istri loh ya, ketika yang meninggal dunia itu adalah suaminya. Yang pertama, sebagaimana di pasal 35 ini, ayat 1, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi yang pertama yang harus diselesaikan dulu, yang harus dibagi dulu adalah harta bersama. Dipisahkan dulu ya, 50% misalkan. Kemudian sisanya baru dibagi terhadap para ahli waris di situ. Jadi istri nanti dia satu mendapatkan harta bersama, yang kedua mendapatkan harta warisan. Kalau dia punya anak ya berarti warisannya 1/8, kemudian yang dipisahkan tadi harta bersama dia mendapatkan 50%. Jadi yang sisanya nanti haknya ahli waris yang lain. Sistem pembagian waris sama rata. Dalilnya sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, asulhu tadi itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya tentang wasiat wajibah. Yang berikutnya tentang wasiat wajibah.
Yang berikutnya tentang wasiat wajibah ya. Wasiat wajibah ini dia tanpa disertai dengan suatu pernyataan dari pewasiat. Jadi wasiat wajibah itu dia secara otomatis karena di situ dia diangkat sebagai anak angkat ataupun diangkat sebagai orang tua angkat. Maka wasiat wajibah itu nanti akan muncul ya menjadi haknya. Sudah tampak ya Mas ya? Sudah muncul Mas PowerPoint-nya Mas? Sudah, Pak. Sudah. Pak, ini kurang 3 menitan, ini mau Waduh. dilanjut apa? Oke, singkat-singkat saja. Wasiat wajibah ini ada 2 ya. Wasiat wajibah dengan wasiat yang biasa tanpa wajibah itu ada perbedaan. Kalau wasiat yang biasa itu memang ada pernyataan dari pewaris. Tapi kalau wasiat wajibah itu tidak perlu ada pesan ataupun ada pernyataan dari pewaris. Bukan pewaris, pewasiat ya. Lah wasiat wajibah ini ada 2, anak angkat dan orang tua angkat. Kemudian wasiat wajibah diatur di kompilasi hukum Islam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Yang intinya anak angkat dan orang tua angkat itu berhak untuk mendapatkan bagian 1/3 karena dia diadopsi atau diangkat sebagai anak angkat ataupun dijadikan sebagai orang tua angkat. Lah, untuk wasiat wajibah itu diatur di dalam kompilasi. Ya, anak angkat, orang tua angkat diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kedua, di sana ada wasiat wajibah ya untuk non muslim dan anak tiri, Mas. Untuk non muslim dan anak tiri itu tidak dijelaskan, tidak diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Tapi dia diatur di dalam putusan pengadilan karena terjadi adanya kekosongan hukum ya. Karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, akhirnya hakim yang ada di pengadilan melakukan ijtihad ataupun istimbatul hukmi. Berarti dasar dari wasiat wajibah untuk agama non-muslim dan anak tiri adalah jurisprudensi ataupun putusan pengadilan. Dasarnya itu. Ini ya, putusan Mahkamah Agung nomor 368 AG, kemudian 195, kemudian 51K AG 99, kemudian 2010 juga ada 16K garing AG 2010 dan 721. Ini adalah merupakan dasar wasiat wajibah bagi non-muslim tetap mendapatkan 1/3. Walaupun non-muslim itu tidak bisa menjadi ahli waris, tapi dia ada solusi untuk mendapatkan wasiat wajibah. Kemudian anak tiri juga ini ya. Dasarnya adalah putusan nomor 489K 2011. Ini. Kemudian ini. Nah, ini yang terakhir. Kesimpulan wasiat wajibah, orang tua angkat, anak angkat, orang tua angkat itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Orang tua angkat juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Non-muslim itu tidak diatur di KHI, anak tiri tidak diatur di KHI, tapi non-muslim dan anak tiri diatur dalam jurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung. Terima kasih dari saya. Absennya ya Mas. Untuk yang hibah belum saya jelaskan, ada lagi materi hibah nanti. Ada pertanyaan, monggo Mas. Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Pak, ini absennya di screenshot semua apa satu-satu gitu, Pak? Semua aja, Mas. Slide ya, nanti tak pindah ke absen. Baik, tolong yang bisa SS, tolong di SS-kan. Jadi gini, Pak, kalau yang membuat saya itu maksimal 40 menit. Tapi kalau jenengan masih belum cukup, nanti kita buat lagi gitu, Pak. Biasanya gitu. Oh gitu, ya siap. Monggo, ini kita lanjut diskusi atau selesai sampai sini nggak apa-apa. Kalau ingin diskusi banyak pertanyaan, buka lagi nggak apa-apa. Saya siapkan. Jenengan naon, Pak, kalau jenengan materinya masih belum, nanti saya buatkan lagi gitu langsung di link yang sama. Oh, jadi gitu. Tinggal masuk lagi gitu. Atau gini aja Mas, ini sudah dulu, kalau nanti ada pertanyaan kita sambung ke luring saja, ngoten nggih? Nggih, ngoten disaged, Pak. Nggih, pertanyaan jenengan kumpulkan semua, insya Allah nanti kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak mampu kan PR buat saya.
Jadi jenengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan wasiat wajibah, waris, tentang sengketa waris, pembagian waris gitu nggih. Nggih, ngoten mawon Mas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.